Halo YouTube, back again. Welcome back to my YouTube channel di Supra BSS TV. Kembali lagi bersama saya Supranoto. Hari ini aku mau rekomendasikan ke kalian sepatu outdoor, yaitu adalah Eiger. Ini dia sepatunya. Ini merupakan sepatu Eiger artikel Tiger Claw 2.0 ya. Tiger Claw itu artinya cakar harimau. Ya, cakar harimau. Jadi coba kalian lihat bentuknya dari outsole-nya ya. Ya. Mungkin lebih kurang menggambarkan seperti itu. Ini merupakan sepatu Eiger artikel di tahun 2020. Jadi sekarang di tahun 2022, kenapa aku masih rekomendasikan ini? Karena memang sepatu ini recommended untuk kalian lihat. Dari segi build quality dan dari segi kenyamanan pemakaian. Sebelumnya aku akan share ke kalian material apa aja yang digunakan untuk pembuatan sepatu ini. Yang pertama, tali sepatu ya. Tali sepatunya cukup kokoh, coba kalian lihat. Kita tahu Eiger itu memang buat kualitinya luar biasa ya, keren. Memang dibandingkan dengan harga, maksudnya kita compare dengan harganya ya masih oke sih. Yang pertama ini adalah tali sepatunya, sole-nya. Mereka menggunakan tipe bulat. Biasanya sepatu-sepatu outdoor memang menggunakan tipe yang seperti ini. Kelebihannya yang pertama itu dia lebih kokoh, lebih kuat. Kemudian kita tidak perlu pusing untuk memikirkan kalau dia bentuk yang pipih untuk sepatu sneakers biasa, kalau dia terlipat kan jelek. Kalau ini sih nggak masalah dia. Oke, itu ya. Bentuknya seperti ini kalian bisa lihat. Kemudian kita masuk yang paling diunggulkan dari artikel sepatu ini adalah dari insole-nya. Insole-nya mereka menggunakan teknologi Ortholite seperti ini ya. Jadi mereka mengklaim ini adalah insole yang nyaman untuk digunakan dan ternyata memang nyaman ya. Kelebihannya satu lagi, dia tidak menyerap keringat dan mudah kering. Jadi seandainya ke kaki kita basah gitu ya, basah karena keringat ya, bukan berarti basah karena tercelup air. Basah karena keringat, mereka menggunakan teknologi yang membuat insole ini cepat kering gitu ya. Cepat kering, kalian bisa lihat kondisinya seperti ini ya. Nah, dan kemudian kelebihan satu lagi, ini ringan. Dengan teknologi itu mereka tetap ringan seperti ini ya. Dan kekurangannya menurut aku pribadi ya, ini hanya asumsi aku aja, maksudnya hanya pengalaman. Ini merupakan sepatu yang baru aku beli kemarin. Sebelumnya memang aku sudah pernah punya sepatu Eiger, dan kalian bisa cek di playlist video-video aku sebelumnya ya. Nah, ini kelebihannya memang sedikit lebih keras ya. Jadi biasanya walaupun ini mereka menggunakan teknologi yang mereka klaim bisa lebih cepat kering ya, seandainya sepatu kita basah. Biasanya aku menggunakan punya brand lain karena memang aku biasanya pakai sepatu lebih nyaman kalau insole-nya lembut. Untuk kategori lembut ini udah normal, bukan berarti keras, udah normal, cuman aku pengennya biar lebih lembut lagi dan kaki tidak capek ya. Oke, segitu aja untuk insole ya. Kemudian kita masuk ke inti ya, ke inti dari sepatu ini. Ini dah bentuknya seperti ini, Tiger Claw 2.0. Yang pertama aku akan share kalian tentang harganya. Harganya waktu aku beli ini di toko Eigernya di Jambi, harganya masih 800 ribuan ya. Kalau kalian mungkin dapat promo bisa 500 ribuan, 600 ribuan sih. Kalian bisa cek review-reviewnya di YouTube ya, teman-teman yang lainnya. Mungkin harganya berbeda-beda, tapi kalau di official websitenya mereka menjual ini dengan harga Rp735.000. Oke, kita akan lihat dari segi uppernya. Uppernya di sini kalian bisa lihat, mereka menggunakan yang paling pertama di sini ada polyester, ya. Polyester. Kenapa mereka menggunakan polyester? Aku sharing sedikit ya. Polyester itu adalah bahan yang masih satu kelas dengan plastik, ya. Jadi intinya dia yang pertama tidak mudah basah, kemudian mudah kering, udah pasti ya, karena memang dia bahannya satu kelas dengan plastik. Dan kekurangannya cuma satu, dia mudah terbakar. Seandainya kita berada di kondisi yang memang terlalu panas ataupun bahkan api, ini lebih mudah terbakar. Tapi mereka menutupinya dengan mereka menggunakan di depan ini. Ini adalah bahan kulit suede ya. Kulit suede ini fungsinya yang pertama dia tidak mudah panas. Kemudian ini juga, ini bahannya kulit suede di sini aja sih di depan, dan mereka juga mengunggulkan untuk varian ini rubber sheet to protector ini ya. Jadi ini adalah bahannya karet dari sini keliling sampai sini ya, di sini. Jadi mereka mengklaim bahwasanya ini fungsinya untuk meredam getaran dari benturan dari
apapun benda yang ada di depan kaki kita ya. Dan secara aku pribadi, ini sepatu yang aku gunakan untuk kerja ya. Kerjaku di tempat perkebunan sawit. Jadi untuk bebatuan itu tidak ada, hanya sebatas di jalan ya, di jalan-jalan kecil, di jalan waktu kita naik motor. Tapi kalau untuk di lapangannya lebih ke tanah semua sih. Dan ini tidak pernah aku pakai di pabrik ya, pabrik kelapa sawit. Mungkin bagi kalian yang menanyakan cocok nggak di pabrik, secara grip outsole memang mereka menggunakan karet. Ini gripnya kuat ya, nggak masalah sih. Cuman dia biasanya sepatu ini nggak tahan ya, tidak tahan dengan minyak-minyak seperti itu. Apalagi tidak langsung kita bersihkan, kita pakai di pabrik, kena minyak kelapa sawit, kita diamkan sampai beberapa hari dan ataupun langsung kita pakai selanjutnya tidak dibersihkan, kemungkinan kualitas karetnya akan menurun dan terakhir sobek ya, seperti digigitin tikus ataupun digigitin rayap gitu dia nanti. Di artikel Tiger Claw ini mereka mengunggulkan ini dia. Yang pertama tadi rubber seat to protector, ini dia yang mereka unggulkan. Kemudian ini, coba kalian lihat, ini merupakan kalau kita lihat secara sekilas, ini teknologi yang biasa sudah ada di sendal ya. Di sendal seperti ini, coba kita hilangkan ini dan ini ya. Jadi dia ini teknologi sendal, jadi fungsinya untuk supaya kaki kita ditunjang untuk tidak congklak gitu ya. Seandainya kita melewati parit kecil dan sepatu dan kaki kita di tengah pinggiran parit gini congklak cek gitu ya. Jadi mereka mengklaim ini akan lebih melindungi kaki kita dari ankle keseleo seperti itu ya. Ini sih menurut aku sih selama ini aku belum ada kejadian seperti itu, tapi ini recommended sih. Sepertinya hal-hal yang seperti ini harus dikembangkan dan biasanya Eiger rata-rata punya seperti ini ya, perlindungan seperti ini untuk yang varian-varian low cut seperti ini. Oke, kemudian kita masuk di bagian heelsnya, di belakang ini ada karet juga. Jadi outsole-nya dari depan ini sampai ke belakang sini ya. Kemudian material mereka menggunakan di sini ada pilon. Pilon itu adalah bahan material yang digunakan untuk midsole-nya dan ini karakternya lembut dan ringan ya. Jadi sepatu ini memang ringan, tidak sampai 1 kilo. Ini beratnya kalau secara data 0,8 ya, 0,8. Tapi kalau aku bandingkan, kita pegang pakai tangan, ini ringan sih. Ini termasuk sepatu outdoor yang ringan. Kemudian kelebihan lagi mereka menggunakan sini ya, sole skipper di sini dan di sini dia ada 2. Dan yang paling menarik ini dia, menurut aku sih pribadi, ini lidahnya, tangnya, dan mereka menggunakan seperti sayap di sini. Coba kalian lihat sini. Jadi fungsinya kalau kita sering di outdoor itu biasanya masuk tanah, masuk ya percikan air itu biasa sih. Karena mereka memang di bidang outdoor, jadi mereka research semua hal-hal yang dapat mengakibatkan kaki itu kecelakaan ataupun tergores. Jadi mereka melindunginya dengan cara menutup seperti ini. Coba lihat. Ini dan ada juga di sini. Dan ini tidak kain yang melar ya, ini tidak melar. Oke, tidak melar, hanya sebatas ini. Dan kalau kita pasangkan tali sepatu, dia jadinya seperti ini. Tidak kelihatan sih bahwasanya mereka menggunakan teknologi itu di tengah-tengah lidah sepatunya, nggak kelihatan sih. Oke, jadi fungsi yang tadi, yang ini, coba lihat, sole skipper ini dan ini. Kalau kita pasang dia di sini, nah, coba lihat, sini. Memang secara kasat mata ataupun lagi dipakai nggak berpengaruh sama sekali, tapi kalau kita pakai dan kita gunakan jalan beberapa jam lah ya, kita anggap beberapa jam, 1 jam lebih, ini sangat berpengaruh sekali ya. Jadi dia tidak goyang ke kanan dan ke kiri. Oke, kemudian di bagian tang ini ada apa lagi? Nah, ini yang paling penting ya, ini merupakan varian Eiger Tiger Claw ini dibuat di China. Jadi beberapa kita mungkin menganggap bahwasanya produk-produk yang dibuat di China itu palsu gitu ya. Produk-produk yang dibuat apapun itu termasuk sepatu, baju, elektronik segala macam pasti kita anggapnya palsu. Sebenarnya bukan. Kita harus mengembangkan wawasan bahwasanya ada beberapa pengaruh kenapa harus dibuat di sana. Mungkin mereka mau ekspansi dan supaya market untuk penempatan pasarnya ya, mereka dapat pasar dari beberapa negara. Dan satu lagi kemungkinan secara aku pribadi, biasanya biaya produksi untuk pembuatan apapun di sana lebih murah biasanya ya. Tapi itu mungkin pendapat aku pribadi. Bagi kalian yang lebih paham,
share di kolom komentar supaya teman-teman kita yang baca ataupun yang lihat video ini terbantu dan menambah wawasan mereka, seperti itu ya. Oke, jadi Eiger itu memang produk Indonesia, produk lokal Indonesia, tapi dia sudah mancanegara ya. Jadi beberapa produk dia sudah dipakai dan dibuat di beberapa negara ya, termasuk Cina. Dan kalau nggak salah kemarin tuh aku pernah dapat yang di kemeja tuh made in Vietnam. Terus di sini keterangannya diimpor oleh PT Ergerindo MPI Bandung 40971 Indonesia, dibuat di Cina. Jadi seperti itu ya. Bukan berarti produk Eiger yang dibuat di Cina itu palsu, bukan seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita lihat di sini ya. Coba kalian lihat di sini ada leader untuk di lubang tali sepatunya ya. Jadi ini untuk menjaga supaya tidak melebar dia, tidak melebar. Ada beberapa yang sepatu menggunakan ring ya, ringless itu. Untuk sepatu outdoor biasanya jarang menggunakan seperti itu ya, seperti ini. Oke. Dan kalau kita lihat di bagian dalamnya, kelihatan nggak? Di bagian dalam, di sini ada board insole dan namanya ya. Mereka sebelumnya ada memberikan lem sedikit untuk di insole-nya supaya mungkin tidak lepas, tapi aku lepas ya. Memang harusnya bisa dilepas agar mencuci atau membersihkannya itu lebih mudah. Nah, tapi untuk pengerjaan luar biasa ya. Untuk sepatu yang di harga 500.000 untuk pengerjaan kerapian seperti ini ya menurut aku standar aja sih, nggak masalah. Karena memang harga ini udah pasarannya 700.000 dan 800.000. Mungkin bagi kalian yang dapat diskon 500.000. Tapi untuk yang hal-hal harga-harga seperti itu, untuk pengerjaan seperti ini itu udah standar sih. Nggak kita bisa bilang bagus karena memang perbandingan harganya udah luar biasa ya, dibandingkan dengan sepatu-sepatu dengan harga di bawah itu 400.000. Mungkin kalau pengerjaan seperti ini dan harganya masih 300.000, ini luar biasa sih, gitu sih jatuhnya menurut aku pribadi. Bagaimana menurut kalian ya? Kemudian di sini untuk brandnya Eiger, di sini stitching border ditempel pakai material suede ya, kulit suede. Dan ini ada pull tabnya di depan dan di belakang juga. Untuk low cut seperti ini biasanya pull tab ini jarang sih kita pakai ya, jarang dipakai karena memang dia lebih mudah, kecuali dia yang tinggi ya, yang high dia ya, high cut. Oke, segitu aja ya. Jadi menurut kalian, bagi kalian yang mencari informasi mengenai sepatu Eiger Tiger Claw ini 2,0, semoga terbantu dan aku akan tunjukkan kalian on fit looknya. Oke, kita akan coba.